Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa dan siswi kelas 7. Semoga kita semua ada dalam kesehatan, keberkahan, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, untuk materi pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 semester 2, yaitu bab 4, memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Ini bisa dilihat di layar. Bab 4, memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Yang akan dibahas pada bab 4 ini yaitu hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad zaid dan mad jaiz munfasil. Oke, kita ke bawah. Apa saja indikator pencapaiannya? Yaitu diantaranya bisa atau dapat menyebutkan pengertian hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil, dan juga menentukan hukum bacaan daripada mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan juga mad jaiz munfasil, dan nantinya bisa mendemonstrasikan atau bisa mempraktekkan dalam bacaan kitab suci Al-Quran. Baik, untuk selanjutnya kita bahas yang pertama yaitu mad tabi'i. Dalam ilmu tajwid, mad itu terbagi dua, ada mad tabi'i dan ada mad far'i. Mad tabi'i itu mad asli. Kalau mad far'i itu sudah ada ketentuan-ketentuan yang lain. Di mad far'i itu diantaranya di sini yaitu nanti akan dibahas di antara dari bagian dari mad far'i itu ada mad wajib muttasil dan ada mad jaiz munfasil. Baik, kita membahas yang pertama yaitu mad tabi'i. Apa pengertian mad tabi'i? Di sini mad tabi'i menurut bahasa, menurut ulama ahli tajwid itu adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Atau bisa juga mad itu artinya panjang atau tambah. Itu menurut bahasa atau menurut etimologi. Ada berapa huruf mad? Di sini huruf mad ada 3, yaitu waw, iya, dan alif. Ketentuannya, waw, iya, dan alif itu berharakat sukun. Kalau waw sebelum huruf waw ada huruf yang berharakat doma. Kalau iya sukun, sebelum huruf ya sukun ada huruf yang berharakat kasroh. Dan kalau alif, yaitu sebelum huruf alif ada huruf yang berharakat fathah. Bagaimana ketentuan panjang
mad tobi'i atau mad asli, yaitu panjangnya satu alif atau dua harkat atau dua ketukan. Jadi kalau membaca mad tobi'i itu harus dua ketukan. Contoh di sini, ini ada contoh bacaan mad tobi'i yang huruf alif. Contohnya di sini la yusminu. La yusminu. Itu ada huruf la. Dalam huruf la itu ada alif, dan sebelum alif itu ada huruf yang berharkat fathah, yaitu lam. Jadi dibacanya la yusminu, dipanjangkan dua harokat. La yusminu atau dua ketukan. La yusminu. Sekarang mana contoh yang huruf wawu? Jadi tadi huruf mad tobi'i itu ada 3, alif, wawu, atau maksudnya dan iya. Bisa wawu dulu, bisa, itu bebas menyebutkannya. Yang penting ada 3, alif, wawu, iya. Sekarang contoh yang wawu di sini dalam kalimat wujuhu yauma iz. Wujuh itu contohnya wujuh. Lalu di situ ada contohnya sudah diberi tanda merah. Ini contohnya sudah ada tanda merahnya. Wujuh itu wawu sukun dan sebelumnya ada huruf berharkat domah. Sekarang kita ke bawah, contoh iya, contoh huruf iya. Fiha ainun jariyah. Di situ contohnya adalah pada lapad fi. Itu iya sukun dan sebelumnya ada huruf fa yang berharkat kasroh. Itu bisa dilihat di layar. Contohnya fiha ainun jariyah. Itu sekilas pengertian, hukum bacaan, dan juga contoh mad tobi'i. Diharapkan kalian bisa mempraktekkan dan bisa membaca Al-Quran dengan benar. Bila menemukan mad tobi'i itu harus dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Selanjutnya yang akan dibahas pada bab ini yaitu yang kedua atau B, mad wajib muttasil. Di sini ada pengertian mad wajib muttasil menurut bahasa dan menurut istilah, dan juga hukum bacaannya, dipanjangkannya berapa, dan juga contoh daripada mad wajib muttasil tersebut. Pengertian mad wajib muttasil, ini mad wajib muttasil merupakan hukum atau merupakan bagian dari hukum mad far'i dalam ilmu tajwid. Mad wajib muttasil menurut bahasa, mad itu artinya panjang, wajib itu artinya harus, sedangkan muttasil artinya bersambung. Baik,
Apa pengertian mad wajib muttasil menurut istilah? Di sini mad wajib muttasil menurut istilah yaitu hukum bacaan yang terjadi apabila ada mad tobi'i atau mad asli bertemu dengan huruf hamzah yang berharkat fathah, domah ataupun kasroh dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Berapa bacaan mad wajib muttasil? Bacaannya hukum memanjangkan mad wajib muttasil yaitu 2,5 alif atau 5 harkat. 5 harkat atau 5 ketukan. Jadi panjangnya 2,5 alif atau 5 harkat atau 5 ketukan. Baik, kita ke contoh, nanti sambil dibahas pengertiannya pada contoh-contoh di bawah ini. Kita lihat contoh yang pertama. Ini sudah ada tanda merah, ini contohnya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ini contohnya pada lafaz a'ila. Kalau tidak ada hamzah pada huruf a, itu berarti mad tobi'i. Jadi pengertiannya tadi apabila mad tobi'i bertemu dengan hamzah. Dan pada lafaz aila itu ada mad tobi'i yaitu lafaz atau huruf a bertemu dengan ila. Dan itu berada dalam satu kata atau satu kalimat. Maka itu namanya mad wajib muttasil dan harus dibaca panjang 5 harokat. Ailang fa'alna. Nah, itu cara membaca mad wajib muttasil. Baik, kita ke contoh yang kedua. Idzas samaa'u syaqqat. Pada lafaz as-sama'u. Nah, itu pada lafaz itu namanya mad wajib muttasil. Itu ada mad tobi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharkat domah dalam satu kata. Jadi cara membacanya harus dibaca panjang 5 harokat. Izas samaa'u syaqqat. Kira-kira 5 ketukan. Selanjutnya contoh yang ketiga. Faja'alahu gusa'an ahwa. Ini pada lafaz gusa'a. Ini terdapat mad tobi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharkat fathah dalam satu kata. Ini namanya mad wajib muttasil yang harus dibaca panjang
2 alif setengah atau 5 harokat. Sudah paham sampai di sini? Itu tentang hukum bacaan mad wajib muttasil, apa pengertiannya, berapa panjangnya, dan contoh atau contoh kalimah yang termasuk contoh bacaan mad wajib muttasil. Ini harus dipahami supaya nanti kita bisa membaca kitab suci Al-Quran dengan baik dan benar dengan menggunakan ilmu tajwid. Selanjutnya, bahasan yang terakhir yaitu mad jaiz munfasil. Pengertian mad jaiz munfasil, dan ini mad jaiz munfasil ini merupakan bagian dari hukum mad far'i dalam ilmu tajwid. Apa pengertian mad jaiz munfasil menurut bahasa? Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, dan munfasil artinya terpisah atau di luar kata. Sedangkan menurut istilah mad wajib muttasil yaitu apabila ada mad tabi'i yang bertempat di akhir kata, setelah itu terdapat hamzah yang bertempat di kata yang lain setelahnya, dan tidak ada yang memisahkan antara mad dan hamzah tersebut, maka disebut mad jaiz munfasil. Berapa kadar panjang bacaan mad jaiz munfasil? Itu sama bacaannya panjangnya dengan mad wajib muttasil. Jadi sama panjangnya dengan mad wajib muttasil, yaitu panjangnya 2,5 alif atau 5 harkat atau 5 ketukan. Kita lihat ke contoh di bawah. Ini contoh yang termasuk hukum bacaan mad jaiz munfasil. Inna a'tainakal kautsar. Ini contohnya sudah diberi warna merah. Inna itu adalah mad tabi'i. A'toina bertemu dengan hamzah yaitu a'toina, dan berbeda kalimah. Jadi bukan dalam satu kalimah atau bukan dalam satu kata. Beda dengan tadi mad wajib muttasil itu dalam satu kata. Jadi kalau mad jaiz munfasil jadi dalam 2 kata, inna dan a'toina. Itu bedanya mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Panjangnya bacaan hukum bacaan panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Inna
a'tainakal kautsar. Selanjutnya contoh yang kedua. Fala uqsimu bisyafaq. Itu dalam kalimah fala ada huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah uqsimu dan berbeda kata atau dalam arti dalam dua kata. Pada kata fala atau pada lafad fala dan pada lafad uqsimu. Itu contoh mad wajib, mad jaiz munfasil. Dan contoh itu di situ hanya dalam buku ini hanya diberi 2 contoh. Itu barangkali penjelasan tentang mad jaiz munfasil. Dan bab ini sudah selesai. Dan tugas untuk kalian, coba cari dalam Al-Quran, dalam kitab suci Al-Quran, 3 contoh, masing-masing 3 contoh. Tulis di dalam buku tugas masing-masing 3 contoh hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Itu tugas nanti di buku kalian ditulis masing-masing 3 contoh, cari dalam kitab suci Al-Quran hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Semoga kita semua ada dalam keberkahan, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.